Iya, shalom buat semua kita yang sudah bergabung di acara Mesbah Doa malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam, bersuka cita dan senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, buat yang semua yang sudah setia dan tetap semangat untuk berdoa. Mari kita sama-sama terus memelihara hubungan kita dengan Tuhan lewat doa-doa kita, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang terus mencari Tuhan, yang terus mau setia untuk tinggal dalam hadiratnya, karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Ya, saya mau mengucapkan shalom dari Sabang sampai Merauke, semua yang ada di Indonesia, juga buat yang ada di luar Indonesia, yang ada di luar negeri, di semua benua yang ada. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita hari ini. Kita mau datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa selalu ada pelangi sehabis hujan. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, kasih setianya selalu baru dalam hidup kita. Sekalipun mungkin ada hujan, ada badai, tapi selalu ada pelangi, kasih Tuhan yang bisa kita lihat. Pemeliharaan Tuhan nyata buat setiap kita yang mau terus mencari Dia. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami mau terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan, sebab hadirat-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Kami buka hati kami malam hari ini untuk masuk lebih dalam lagi, memuji menyembah Engkau Tuhan, Allah yang layak disembah, dipuji dan ditinggikan. Ini hidup dan hati kami Tuhan, bawa kami senantiasa untuk selalu ada di dalam bait-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau lebih dan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Terima kasih Bapa, kami percaya seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai. Lebih lagi katakan terima kasih Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kami tahu Tuhan, ada pelangi sehabis hujan.
Bahkan dalam hidup kami, ketika kami hari-hari ini sedang Kau izinkan mengalami pencobaan, sedang Kau izinkan mungkin mengalami hujan badai dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan ada pelangi sehabis hujan, ada kasih Tuhan, ada rencana Tuhan yang dahsyat, ada keindahan kehendak-Mu di balik semua persoalan yang sedang kami alami. Kami terlalu percaya kami punya Tuhan yang ajaib, yang selalu punya rencana dan maksud-Mu atas hidup kami. Berikan kami ketegaran hati untuk melewati setiap ujian, karena kami percaya Tuhan, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi, sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kami sembah Kau, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Anugerah-Mu bagi hidup kami, terima kasih. Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan, Engkau Tuhan segala-galanya bagi kami. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu rancangan-Mu atas hidup kami itu rancangan damai sejahtera. Karena itu kami mau menjadikan Tuhan sebagai segala-galanya di dalam hidup kami. Engkau Tuhan sumber segala sesuatu di hidup kami. Tuhan, kami mau terus mata kami tertuju kepadamu Bapa. Di dalam segala keadaan kami mau terus menguatkan hati tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami mengangkat hati dan iman kami malam hari ini. Biar terus mulut kami mau berkata, Kaulah segalanya, oh, Kaulah segalanya. Dalam hidupku, amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, Kau yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau segalanya Tuhan, amin. Kau segala-galanya di dalam hidup kami. Amin, amin Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian dalam hidup kami Tuhan. Kau yang ku pandang di dalam hidup kami.
Lebih lagi kita mau berkata, Kaulah segalanya, segalanya. Mari katakan dari hatimu saudara. Katakan Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, itu yang menjadi bagian dalam hidup kami. Amin, amin. Engkaulah yang kami pandang seumur hidup kami Tuhan. Selama hidup kami mau mengasihi-Mu. Yes Lord Jesus. Lebih lagi saudari mari angkat tanganmu. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu sekali lagi, lebih lagi kita katakan, Kaulah segalanya. Di dalam hidup Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memperkatakan itu dengan iman, itu bagian kami. Kaulah yang kami pandang selama hidupku. Yes Lord Jesus, amin, amin Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, memuliakan Engkau Bapa dan Raja kami. Kami mau menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Ajar kami mengasihi-Mu Tuhan, segenap hati kami, segenap hidup kami. Jadikan kami penyembah-Mu, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan, penyembahan adalah memberi hidup kami kepada-Mu, karena kami tahu hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Terus jadikan kami penyembah-penyembah yang benar, yang mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan hidup bagi kepentingan-Mu ya Bapa. Kami mau bawa hidup kami malam ini sebagai penyembahan kami. Ku tahu hidupku ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
bawa hidupmu saudara. Katakan pada Tuhan malam ini, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin Tuhan, Kau ciptakan kami dalam kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari lebih lagi bawa hidupmu, katakan pada Tuhan, ku tahu hidupku. Amin Yesus. Hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Yes, biar kami persembahkan hidup yang kudus, karena Engkau telah menciptakan kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi kami tahu Tuhan, kami tahu hidup kami adalah penyembahan kami Bapa. Amin. Hidup yang kudus, yang berkenan kepada Bapa. Malam ini selidiki setiap kami Tuhan, apakah hidup kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bawa kami dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Ku tahu hidupku kami berharga di mata-Mu Yesus. Di mata-Mu, amin Tuhan. Segenap hidupku sekali lagi saudara, lebih sungguh serahkan hidupmu pada Tuhan. Katakan, kami tahu penyembahan yang sejati adalah memberi hidup kepadamu Tuhan. Yes Lord Jesus, Engkau yang menciptakan kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, terima kasih Tuhan, Kau memilih kami untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Kau memilih kami untuk jadi penyembah-Mu. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu Bapa.
Terima kasih kalau kami ada malam ini, karena Engkau yang pilih kami. Kalau kami boleh mendekat dalam bait-Mu, masuk dalam rumah-Mu yang disebut rumah doa bagi segala bangsa. Karena Engkau yang pilih kami, Tuhan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Engkau yang pilih kami. Terima kasih Bapa. Engkau pilih kami untuk ada di rumah-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami tahu hari-hari ini kami harus terus berada dalam hadirat Tuhan. Karena itulah kekuatan, perlindungan bagi setiap kami di hari-hari yang terakhir ini. Di masa-masa yang sukar di akhir zaman ini Bapa. Ajar kami terus berjaga-jaga dalam doa-doa kami Tuhan. Jika nanti kami akan mempelajari firman Tuhan, bukakan setiap rahasia kebenaran firman-Mu Bapa. Karena kami adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau terus mengerti kebenaran-Mu, karena sungguh kami tidak ada apa-apanya. Kami miskin di hadapan Tuhan. Kami rindu Engkau. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kami rindu mendapatkan kepuasan yang dari Tuhan hari-hari ini. Kami tahu tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memuaskan hasrat hidup kami, kecuali firman Tuhan, kecuali Engkau sendiri ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan pengurapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami bagi firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, saya mengucapkan selamat buat yang baru bergabung, selamat malam, dan biarlah kita mau tetap setia untuk mencari Tuhan di dalam mesbah doa. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan saudara yang terambil dari Mazmur 89 ya. Mazmur 89 ya. Di sana judul perikopnya kesetiaan Tuhan kepada Daud ya. Mazmur 89 kesetiaan Tuhan kepada Daud. Temanya adalah janji Tuhan untuk memelihara keturunan Daud. Janji Tuhan ini digenapi di dalam Yesus yang juga adalah keturunan dari Daud, yang akan memerintah selamanya. Ya, kasih dan kebaikan yang dijanjikan kepada Daud merupakan milik kita juga di dalam Kristus. Ya, penulisnya siapa? Penulisnya adalah Etan, seorang pemimpin Lewi dan mungkin salah satu pemimpin musisi di bait suci. Ada di dalam 1 Tawarik ya pasal 15 ayat 17, atau salah seorang keturunannya ya. Yuk kita baca sama-sama Mazmur 89 kesetiaan Tuhan kepada Daud. Ayat yang pertama, nyanyian pengajaran Etan orang Eshari ya. Jadi ini tadi sudah dikatakan Etan ini pemimpin musisi ya pada bait suci pada zaman itu. Ya, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Ya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Ya, di sini dikatakan aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Saudara, mari kita ini senantiasa menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Ya, jangan hanya ketika mesbah doa kita memuji menyembah Tuhan kita nyanyi, tapi biarlah ini menjadi gaya hidup kita ya, dimanapun kita mau menyanyi menyembah Tuhan ya, kita mau terus menyanyikan kasih setia Tuhan. Dan bukan hanya itu ya, dikatakan di sini hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun temurun. Artinya apa? Seorang yang sudah dipulihkan Tuhan, seorang yang sudah diubahkan Tuhan, maka kerinduannya adalah menceritakan tentang Tuhan kepada keturunannya.
Ketika ada suami istri yang sudah dipulihkan Tuhan, mereka melahirkan anak-anak, mereka menceritakan tentang Tuhan. Jadi ingat ya, pertumbuhan anak-anak kita imannya bukan di sekolah minggu. Saudara pikir ya itu padahal anak saya ikut sekolah minggu loh Bu dari dulu, tapi kok akhirnya sekarang dia menikah sama orang yang tidak seiman ya. Pertumbuhan iman seorang anak tidak cukup hanya di sekolah minggu. Orang tua lah yang pertama bertanggung jawab buat iman seorang anak ya. Ketika dari kecil anak ini dibina, ketika dari kecil kita memperkenalkan siapa Yesus, dari kecil kita itu sudah memperkenalkan siapa Tuhan yang kita sembah, kita memperkenalkan kesetiaan Tuhan dengan mulut kita turun-temurun. Siapa yang pertama kali harus memperkenalkan Tuhan kepada anak cucunya? Orang tua. Ayat nih berkata, mari, kenapa? Karena keturunan orang benar itu akan terus ada selama-lamanya dan Tuhan akan menjaga. Kita sedang berbicara dan sedang membaca di sini kesetiaan Tuhan kepada Daud. Ya, ini artinya berlaku bagi setiap kita juga orang-orang yang hidup di dalam perkenanan Tuhan. Keturunan kita akan disebut keturunan berbahagia. Kenapa? Kenapa keturunan orang benar itu dikatakan akan mewarisi bumi? Kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu tentang bahagianya menjadi orang benar. Ya, anak cucunya akan mewarisi negeri, memiliki bumi dan lain sebagainya. Kenapa saudara itu bisa terjadi? Karena orang benar itu menceritakan tentang Tuhan kepada keturunannya. Ya, anak-anak kita harus dibekali sehingga mereka itu tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang benar. Dan yang terutama, orang tua harus menjadi teladan di dalam iman bagi anak-anak. Kenapa? Ingat sekali lagi, ya jangan taruh anakmu di sekolah minggu lalu engkau berharap dia akan tumbuh imannya di situ. Enggak. Iman pertama kali bagi anak-anak itu ada di dalam orang tua. Orang tua lah yang bertanggung jawab untuk membawa anak-anaknya sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan. Saya dulu pertama kali hamil saudara, yaitu anak saya tiap hari ditumpangi tangan. Tiap malam itu kita puterin musik lagu-lagu rohani. Ya, karena dari bayi itu sejak dia bakal anak-anak itu sudah mulai berkembang loh emosinya. Jadi kalau mamanya sedih, anak itu sedih. Kalau mamanya berantem terus, makanya banyak anak-anak yang kelainan jantung. Itu karena waktu hamil kebanyakan ibunya stres dan depresi. Jadi pembentukan organ tubuh dan itu terekam di alam ya bawah sadar ketika anak kita itu mulai dari embrio itu sudah terjadi perkembangan emosi. Makanya kenapa ada anak yang terlahir itu jadi homoseksual, lesbian, itu karena biasanya orang tuanya menginginkan dia laki-laki atau perempuan. Ya, saudara, kalau engkau hamil enggak usah ditumpang tangan dalam nama Yesus laki-laki, enggak bisa. Anak itu Tuhan sudah bentuk dari janin. Tuhan sudah tahu ini anak laki atau perempuan. Bahkan Alkitab yang kemarin kita pelajari, bahkan sebelum aku dibentuk, jauh sebelum aku dibentuk, Tuhan sudah mengetahui ya jalan-jalan hidupku. Jadi ketika engkau sudah hamil, jangan lagi minta ini cewek atau cowok. Udah bersyukur aja, terima kasih Tuhan, aku percaya ini anak berkat. Karena yang menentukan jenis kelamin anak itu Tuhan. Dan Tuhan tahu. Jadi saya berdoa ya, kalau ada suami istri di sini yang masih membeda-bedakan anak laki lebih penting daripada anak perempuan, saudara salah lu saudara. Ya, karena engkau nggak pernah tahu anak perempuanmu bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Buktinya saya dipakai Tuhan walaupun saya perempuan. Jangan pernah membedakan. Ada yang tertentu, suku tertentu atau orang tertentu ya yang kalau anak perempuan itu ya banyak yang tanya sama saya, Bu, doakan Bu, saya pengen punya anak laki Bu, karena anak saya perempuan semua. Saya dicemooh keluarga suami saya karena anak saya perempuan semua, dianggap tidak punya keturunan yang akan meneruskan nama keluarga. Saudara, anak perempuan atau anak laki itu adalah pemberian Tuhan. Jadi saudara ya ingat ya, keturunan kita itu adalah yang sudah dipilih oleh Tuhan. Mau laki mau perempuan ya itu yang terbaik. Saya pernah dulu dengar ada kesaksian seorang anak Tuhan, saudara, anak Tuhan nih. Dia bilang, saya itu Bu bikin bayi tabung Bu, ya karena saya pengen anak
cowok Bu, ya, lalu sudah dibikin Bu, ya jadi cewek dibuang, gugurin, bikin lagi jadi cewek dibuang lagi, sampai 3 kali bayi tabung, akhirnya baru ini nggak boleh loh saudara. Jadi kalau engkau diberi Tuhan anak laki atau anak perempuan, itu Tuhan yang tahu. Bersyukur ya, bersyukurlah atas apa yang sudah Tuhan beri. Lalu ketika kita diberi keturunan, tugas kita adalah apa? Menceritakan, memperkenalkan siapa Tuhan kepada keturunan kita dengan mulut kita sendiri. Orang tua yang harus menanamkan iman kepada anakmu ya. Ceritakan tentang Tuhan. Makanya saya dan suami juga ketika kita itu dalam pergumulan, kami berbagi dengan anak-anak. Ini kita lagi ada pergumulan, bawa dalam doa sama-sama. Kita bergumul bersama. Ketika ada mujizat, kami juga menceritakan doa kita sudah dijawab. Tuhan tuh dahsyat. Jadi mereka itu tahu bahwa mereka itu punya Tuhan yang dahsyat. Kami orang tuanya juga punya Tuhan yang dahsyat. Ya, jangan lupa saudara, itu adalah tugas para orang tua untuk memberitakan siapa Tuhan yang hebat dan besar. Ayat 3 berkata, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Ingat, kesetiaanmu tegak sampai ke langit. Kasih setia Tuhan itu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Ada yang bertanya kepada saya, Bu, saya ini jatuh bangun terus di dalam dosa, Bu. Saya rasanya sudah mau menyerah, Bu. Apakah Tuhan masih menerima saya? Saya bilang, selama engkau masih mau bertobat, kasih setia Tuhan masih tersedia, asal niat di hatimu mau bertobat. Ya, jangan menikmati dosa, bertobat. Ya, jatuh saya lagi Bu, enggak apa-apa, yang penting sudah ada niat untuk engkau bertobat. Sungguh-sungguh kejar terus, hari ini jatuh bangkit lagi. Terus kejar Tuhan. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan itu dibangun selama-lamanya. Tetapi jangan bermain-main dengan dosa ya. Kalau sudah habis waktumu saudara, ya maka tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Ayat yang keempat, engkau telah berkata, telah kau ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Ya, Tuhan yang berkata, Tuhan mengikat perjanjian dengan orang pilihannya. Bukan hanya Daud, saudara dan saya hari ini. Ketika kita menjadi orang pilihan Tuhan, maka Tuhan mengikat perjanjian itu dengan saudara dan saya. Dan dia berjanji akan memberkati keturunan orang benar saudara. Ya, dia berjanji menyertai kita, dia berjanji memulihkan kita. Jadi keturunan orang benar itu akan dipelihara Tuhan sampai selama-lamanya. Dia mengikat perjanjian. Bayangkan saudara, kalau Tuhan yang mengikat perjanjian, ya siapa yang bisa batalkan? Ya kita, kalau kita memberontak dan keluar dari jalan Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang mengikat perjanjian itu, dia Allah yang setia. Maka perjanjian itu tetap sampai selama-lamanya, asal kita juga mau setia kepada Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun, kata firman Tuhan. Ya, karena itu keturunan orang benar berbahagia, karena Tuhan yang mengikat perjanjian. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. Kenapa Daud begitu berkenan di hati Tuhan saudara? Daud adalah seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Daud adalah seorang yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Dimanapun berada, dia menaikkan, memuji, menyembah Tuhan. Daud seorang penyembah. Daud seorang pemuji. Bagaimana supaya kita ini berkenan di hati Tuhan? Jadilah penyembah-penyembah Tuhan. Kita yang ada di Mesbah Doa malam hari ini, saya melihat semakin hari semakin bertambah. Terima kasih buat saudara yang sudah membagikan Mesbah Doa kepada keluarga-keluargamu. Saudara juga ikut menyelamatkan keluarga demi keluarga. Ya, engkau andil di dalam pekerjaan Tuhan. Saya mendengar banyak kesaksian Bu. Tadinya saya dapat Mesbah Doa ini dari kiriman sepupu saya. Lalu saya mulai buka. Sekarang saya dan serumah kami keluarga sama-sama ikut Mesbah Doa menyembah Tuhan. Dan saya juga mengirimkan lagi kepada keluarga yang lain. Sekarang mereka juga mengikuti Mesbah Doa. Wow, saudara, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan adalah siapa? Para pemuji penyembah Tuhan, saudara dan saya. Kita yang setiap hari menaikkan pujian, ya, dan penyembahan
penyembahan yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan hidup. Saya begitu berbahagia dan saya tahu Tuhan juga berbahagia mendengar banyak kesaksian, Bu. Sejak ikut mesbah doa, iman kami bertumbuh. Ada yang bilang tadinya saya sudah mau bunuh diri, Bu, karena tekanan, ketakutan, kecemasan, bahkan beratnya hidup yang saya alami. Saya sudah mau bunuh diri. Tapi ketika saya dikirimi orang mesbah doa, saya mulai ikut. Sekarang saya tidak takut lagi. Sekarang saya semakin cinta Tuhan dan saya kepengen untuk terus bertumbuh dan mengenal Tuhan secara pribadi. Wow, saya tahu Tuhan pasti disenangkan, saudara. Ya, teruslah mencari Tuhan karena Tuhan mengikat perjanjian untuk selama-lamanya engkau hendak menegakkan, ya, aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Ayat yang ke-6, sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu, ya Tuhan, bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang kudus. Langit juga ikut bersyukur karena kesetiaan Tuhan. Apalagi kita yang ciptaan Tuhan yang tidak ada apa-apanya di antara jemaah orang kudus, ya, biarlah kita menjadi kumpulan jemaah orang kudus. Saudara, kita adalah rumah Tuhan. Kita semua yang ikut mesbah doa, kenapa? Kita sudah lihat kemarin, rumah doa adalah rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kemarin ada yang WA ke saya gini, Bu, kenapa sih kita takut beribadah? Ya, kita harusnya enggak usah takut sama virus, Bu. Kita ke gereja aja, kasihan rumah Tuhan ditutup jadi gedung mati. Saya bilang, Pak, rumah Tuhan itu Bapak dan saya. Hidup kita ini loh. Siapa rumah Tuhan itu? Siapa gereja yang sesungguhnya? Ya, gereja yang sesungguhnya adalah saudara dan saya. Kita yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terang yang ajaib. Ya, kita adalah jemaah yang kudus. Di sini dikatakan, ya, langit pun bersyukur karena keajaibanmu, bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Bukan hanya kita yang bersyukur, tapi langit juga bersyukur, saudara, kepada Tuhan. Ayat 7 berkata, sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Siapa yang sama seperti Tuhan di awan-awan? Penghuni sorgawi itu siapa? Dia Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan saudara, ya, ketika melihat langit itu, saya suka menatap langit. Kenapa? Karena menatap langit sama dengan menatap keajaiban Tuhan. Kita bisa berkata, wow, kita bisa menemukan banyak keajaiban Tuhan di sekeliling kita. Ketika lihat tanaman bunga yang sudah bermekaran, saya melihat keajaiban Tuhan. Ketika melihat langit, wow, ajaib Tuhan. Melihat binatang ciptaan Tuhan, wow, ajaib Tuhan. Dimanapun kita bisa melihat keajaiban Tuhan karena Dia Allah dan Tuhan yang berkuasa. Ayat yang berikutnya, ayat 8, Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya, Tuhan itu harus ditakuti. Saudara, banyak orang berkata, Tuhan kan maha kasih, Bu. Ya, kita berdosa gak apa-apalah Tuhan mengasihi saudara. Allah itu adalah Allah yang maha kasih, tapi jangan lupa sifat Allah yang berikutnya adalah Allah Elohim dan Allah yang akan datang untuk menghakimi. Dia Tuhan yang maha kasih, tapi Dia juga Tuhan yang maha hakim, yang akan menghakimi seluruh orang, semua manusia yang ada di dunia ini. Jangan lupa, mari kita beribadah dengan takut akan Tuhan. Makanya firman Allah berkata, beribadahlah dengan cara yang berkenan pada Allah, dengan takut dan gentar. Kenapa? Karena Allah kita itu api yang menghanguskan, saudara, ya. Yang berikutnya ayat yang ke-9, ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Tuhan itu Tuhan yang kuat, kesetiaannya ada di sekelilingnya karena Dia Allah adalah Allah yang setia. Ayat yang ke-10 yang terakhir, Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut, pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Ya, Tuhan yang memerintah kecongkakan laut. Ya, kenapa dibilang kecongkakan laut? Kita tuh kalau di pinggir pantai kadang takut dengan ombak. Tiba-tiba ombak tuh naik tinggi, congkak dan sombong. Tapi siapa yang memerintah? Tuhan.
Ya, Tuhan yang memerintah itu saudara. Dia yang berkuasa menaklukkan ombak, yang berkuasa memerintahkan ombak. Semua adalah di dalam kuasa Tuhan. Mari hari ini kita juga mau memperoleh berkat dari Daud, keturunan orang yang diberkati. Itu juga menjadi bagian warisan kita. Kita tahu bersama Daud adalah raja yang dipilih Tuhan atas umatnya, dan keturunan Daud juga adalah Tuhan Yesus yang lahir dari keturunan Daud, diteguhkan dan digenapi janjinya sampai pada Kristus, dan akhirnya kita pun adalah orang-orang yang menyembah Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Kita mau tetap memuji menyembah Dia. Kita mau tetap berkata, kami mau Tuhan terus menyembah Engkau dengan mempersembahkan hidup, karena kami tahu hidup kami adalah penyembahan kami. Mari sungguh-sungguh datang pada Tuhan saudara. Ketika engkau sungguh-sungguh datang pada Tuhan memberi hidupmu, maka Tuhan memperhitungkan keturunanmu. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang mau terus memberi penyembahan yang terbaik, yaitu hidup kita saudara kepada Tuhan. Sama-sama katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi, mari angkat tanganmu, katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari lebih lagi saudara, buka hati dan tanganmu, katakan, kami mau jadi penyembah-Mu Tuhan. Seperti Raja Daud yang hidup sebagai penyembah yang berkenan, sehingga Engkau berkenan dalam kehidupannya dan meneguhkan tahtanya Bapa. Yes Lord Jesus, Engkau menciptakan kami di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ya Yesus, kami tahu kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kami berharga, keturunan anak cucu kami berharga di hadapan-Mu Bapa. Amin. Hidup kami adalah penyembah berharga. Amin Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Kami bersyukur hari-hari ini Tuhan. Jadikan kami penyembah yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Biar Engkau dapati kami berkenan, agar keturunan kami Engkau teguhkan Tuhan. Seperti pada Daud Engkau meneguhkan keturunannya, kami juga adalah keturunan orang benar. Engkau mengikat perjanjian dengan keturunan kami, anak cucu kami Tuhan. Biarlah kami dengan mulut kami sebagai orang tua memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan Yang Maha Kudus, memperkenalkan Engkau kepada keturunan kami, menceritakan siapa Engkau Tuhan kepada keturunan anak cucu kami. Berkati Tuhan setiap orang tua. Bapa, Engkau melihat
Ada keluarga demi keluarga yang hari ini sedang berdoa di mesbah doamu. Ada suami, istri, dan anak-anak. Tuhan, kami tahu Engkau memperhitungkan semua yang kami lakukan. Kami mau merendahkan diri dan hati kami, karena kami tahu keluarga kami membutuhkan Tuhan. Keluarga kami membutuhkan Tuhan. Suami, istri, anak-anak, bahkan cucu kami semua butuh Tuhan. Terlebih hari-hari ini kami tidak bisa hidup jauh dari Engkau, karena Engkau sumber kekuatan kami. Engkaulah yang menciptakan bumi, bahkan Engkau yang menciptakan kami. Hamba berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang malam hari ini terus merendahkan hati. Bahkan kalau ada istri-istri yang masih bergumul untuk pertobatan suaminya, supaya boleh bersama-sama bergandeng tangan. Tuhan, Engkau mendengarkan Bapa. Kami rindu memiliki rumah tangga keluarga yang sungguh-sungguh merendahkan hati di kaki Tuhan. Kumpulkan setiap kami Tuhan, suami, istri, anak-anak. Mungkin masih banyak yang bergumul agar anak-anaknya boleh bertobat. Tuhan jamah, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga terus membawa orang tua kami, opa oma kami dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai para single parents, Tuhan menyertai kami sekeluarga besar, Tuhan menyertai. Ini kerinduan kami Bapa, tetap hidup sebagai penyembah di hadapan Tuhan. Terima kasih buat semua yang terbaik yang Engkau sudah berikan. Kami terus berdoa buat anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang terus mau mencari Tuhan, mau mencari kehendak Tuhan, bahkan mau hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Bukan hanya mengejar cita-cita kami sebagai manusia, tapi kami mengejar cita-cita Tuhan atas hidup kami. Kami tahu dunia ini akan berlalu, semua akan menjadi sia-sia. Kami mau mengejar Tuhan dan rencana atas hidup kami Bapa. Luputkan anak-anak kami dari segala keinginan duniawi Tuhan, percabulan, kenajisan, homoseksual, lesbian. Bahkan kami para orang tua berdoa, ampuni kalau selama ini kami kurang memberikan mereka pengajaran ataupun menceritakan tentang Tuhan dari mulut kami. Ampuni Bapa. Saat ini ada orang tua yang bergumul untuk anaknya Tuhan, yang memilih jodoh. Biarlah mereka memilih jodoh yang seiman, yang seimbang, yang dari Tuhan. Kami putuskan segala Tuhan jodoh yang bukan dari Tuhan, yang dari setan, rencana setan kami hancurkan dan gagalkan di dalam nama Yesus. Anak-anak kami akan menggenapi rencana Tuhan atas hidup mereka. Berkati para suami istri dijauhkan dari pertikaian, perceraian dalam nama Yesus. Malam ini kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan untuk orang-orang yang sedang bergumul dengan dosa Tuhan. Orang-orang yang sedang menjerit kepada Tuhan di dalam pergumulan yang berat. Mereka yang sedang berkata, Tuhan, bawa kami di dalam perkenanan-Mu. Mungkin mereka mau lepas dari dosa, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para fakir miskin, anak-anak terlantar. Mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan, membutuhkan uluran tangan kami. Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang yang harus kami tolong Tuhan. Biarlah hidup kami juga boleh menjadi berkat. Kami berdoa bagi mereka Tuhan yang ada di bawah kolong jembatan atau di mana saja. Tuhan, Engkau menjaga, bahkan Engkau mempertemukan mereka dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Engkau melindungi dan mencukupi, dan Engkau menjadi Tuhan atas hidup mereka. Engkau Tuhan yang memberikan kasih setia-Mu atas hidup mereka Bapa. Dan pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Lawat negeri ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau menyertai bangsa kami. Tuhan, berikan hujan pertobatan atas Indonesia. Roh Kudus-Mu tercurah. Kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal di atas bangsa kami. Karena Tuhan mengasihi bangsa ini di dalam nama Yesus. Kami percaya tangan Tuhan tertuju bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ada kebangkitan rohani yang terjadi buat bangsa kami.
Berkati Presiden Jokowi Tuhan. Kami melepaskan berkat buat hamba-Mu ini, buat anak-Mu ini. Kami tahu beban yang dia pikul begitu berat di atas bangsa ini. Kami semua Tuhan mau berdoa menopang pemimpin kami. Kami mentaati firman-Mu, berdoalah bagi raja-raja, berdoalah bagi pemimpin-Mu, kata firman-Mu. Berikan kekuatan buat Pak Presiden Jokowi Tuhan, untuk sungguh-sungguh menjalankan Tuhan apa yang ada di hati-Mu untuk bangsa ini. Akan ada pemulihan dalam ekonomi, akan ada pemulihan atas bangsa ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan, bahkan kesehatan. Kami berdoa secara khusus Pak Presiden Jokowi hari ini berulang tahun. Tuhan, Engkau yang sudah memanjangkan umurnya, Engkau juga tambahkan hikmat-Mu. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya untuk menjalankan pemerintahan. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan di atas sebuah bangsa. Kami percaya Engkau menyertai beliau, istri dan anak-anak cucunya, sertai, jagai dalam perlindungan Tuhan. Segala serangan kuasa-kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Berkati juga keutuhan Indonesia NKRI, buat TNI dan Polri Tuhan. Mereka yang berdiri bagi bangsa ini Tuhan mengasihi. Mereka yang sedang bertugas dimanapun, yang ada di segala pulau-pulau, bahkan yang ada di hutan-hutan, mungkin menjaga ketentraman bangsa ini. Tuhan juga tolong berikan perlindungan-Mu, berikan hati-Mu Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh berdiri buat bangsa ini, menjaga keutuhan NKRI. Berkati para TNI Polri, berkati anak istri mereka yang mungkin ditinggalkan karena bertugas. Tuhan yang tutup bungkus, jagai mereka. Taruh hati-Mu untuk sungguh-sungguh mau berdiri dalam ketulusan bagi bangsa ini Bapa. Kami tahu terobosan demi terobosan terjadi. Ada roh takut akan Tuhan dalam hati dan hidup mereka. Berkati Tuhan, berkati bangsa ini Bapa. Engkau yang menjaganya. Berkati juga para tim medis Tuhan, yang hari-hari ini sedang berdiri di garis depan untuk menangani COVID-19. Tuhan, Engkau menjadi penyelamat bagi bangsa kami. Kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal buat bangsa kami Indonesia. Berkati para tim medis, berikan kesehatan, kekuatan untuk mereka tetap boleh berdiri dan menjadi pelayan bagi jiwa-jiwa yang sakit Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau juga memberkati semua yang sakit. Tuhan, tutup bungkus dan kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah-Mu tercurah. Kami berdoa buat semua bangsa-bangsa yang ada di dunia Tuhan. Semua benua-benua yang ada, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Engkau menjaga dan melindungi Tuhan. Kami percaya anugerah dan berkat-Mu senantiasa tercurah Bapa. Kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melakukan segala perkara di hidup kami Bapa. Kami mau berkata Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup bagi kami, yang melakukan perkara-perkara kami yang sudah kami doakan. Kami tahu Tuhan Engkau luar biasa. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu
Lebih lagi katakan kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan di hidup kami. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan hidupmu dan engkau tidak akan berkekurangan. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat semua saudara yang sudah setia untuk sama-sama berdoa dan terus mencari Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah kejar hadirat Tuhan supaya kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Bagi saudara yang sudah diberkati lewat mesbah doa, jangan lupa saudara share ya kepada saudaramu, keluargamu supaya mereka juga boleh diberkati Tuhan. Baik, jangan lupa like dan komen dan share. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, happy Sunday.